Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Baik, terima kasih yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gedung Karyajitu dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri 1 Gedung Karyajitu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktunya untuk berkumpul di ruangan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingganya kita dapat berkumpul di sini. Dalam rangka saya akan menyampaikan aksi nyata dan berbagai praktik baik tentang apa yang saya peroleh dalam pendidikan calon guru penggerak di angkatan 8 di Kabupaten Tulang Bawang. Sebelum kita memulai acara ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Dewan Guru semuanya untuk melakukan teknik stop terlebih dahulu. Saya akan mengiringi di depan dengan musik. Bapak Ibu bisa mengambil sikap posisi yang nyaman di tempat duduknya masing-masing. Berhenti, amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Mari tarik nafas, tahan 4 detik, keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini?
Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya, Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan teknik stop sebagai mindfulness. Nah, ini salah satu yang saya dapatkan juga dari pendidikan calon guru penggerak sebagai relaksasi kita untuk memulai pembelajaran, atau ketika di pertengahan pembelajaran kita mengalami situasi yang kurang kondusif, bisa untuk mengembalikan situasi agar lebih kondusif begitu Bapak Ibu. Ini program pendidikan calon guru penggerak angkatan 8, ada Bapak Sarif Hidayat ini sebagai fasilitator kami, Pak Sarif dari Jawa Barat, dan ada Ibu Atis Trisnayanti pengajar praktik saya yang dari Banjarmasin. Untuk di pendidikan calon guru penggerak itu kita menggunakan alur merdeka. Jadi setiap modul ada alur merdeka, yaitu mulai dari diri. Itu di LMS kita belajar mulai dari diri, terus eksplorasi konsep, ini mandiri. Mulai dari diri dan eksplorasi konsep ini belajar mandiri. Selanjutnya ruang kolaborasi ini secara virtual lewat link akun Gmail bersama fasilitator dan pengajar praktek. Demonstrasi kontekstual tugas mandiri, elaborasi pemahaman secara online virtual dengan instruktur. Kemudian koneksi antar materi ini tugas mandiri, dan aksi nyata juga tugas mandiri. Seperti yang saya lakukan pada saat ini adalah termasuk dalam aksi nyata. Proses pembelajaran ada melalui daring, pendampingan individu, lokakarya, dan penulisan jurnal refleksi. Jadi untuk rekan-rekan yang kemarin sudah mendaftar di CGP angkatan 9, 10 ya, mudah-mudahan nanti lulus sampai akhir. Nah, pendidikannya seperti ini nanti alurnya ya Bapak Ibu. Proses pembelajarannya ada online dan juga ada offline. Jadi daring juga ada pertemuan dan pendampingan. Ketercapaian di pendidikan calon guru penggerak ada 10 modul dan 7 kali pendampingan individu. Kalau pendampingan individu itu pengajar prakteknya datang mengunjungi kita yang ada di sekolahan, itu pendampingan individu. Lokakarya saya yang pergi ke tempat yang sudah ditentukan untuk lokakarya. Di sana nanti kita bertemu anggota semua calon guru penggerak se-kabupaten. Jadi kita belajar bareng di sana. Program pendidikan calon guru penggerak itu terbagi dalam 3 modul. Modul yang pertama ada 4 sub, modul kedua ada 3, dan modul ketiga ada 3. Modul 1 ini yang sudah saya sampaikan kemarin, saya waktu sudah menyelesaikan modul 1, ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak, visi penggerak, dan budaya positif yang kemarin sudah saya sampaikan. Nah, setelah selesai modul 1, saya melanjutkan ke modul 2. Modul 2 ini capaiannya ada pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional, dan coaching untuk supervisi akademik. Ini yang baru saja saya selesaikan kemarin dan sudah post test. Jadi diminta untuk melakukan aksi nyata atau menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan di modul 2 ini. Untuk modul 3 ini masih akan berjalan dan belum dibuka. Modul 1 kita mengingat kembali tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sudah saya sampaikan. Saya
ingin mengingatkan kembali. Dan sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu Dewan Guru, di sini saya bukan menggurui Bapak Ibu, mohon maaf sekali, kita belajar bersama. Dan di sini saya hanya ingin menyampaikan atau menularkan kepada rekan-rekan semua apa yang saya sudah peroleh di pendidikan calon guru penggerak. Jadi saya menularkan ke rekan-rekan semuanya. Untuk modul 1.1 mengingatkan bahwa ada dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun. Maksud pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Dan yang melakukan pendidikan berpihak pada murid. Di sini Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa kita sebagai seorang pendidik itu diibaratkan sebagai petani. Itu yang sudah saya sampaikan di modul 1.1 pada saat itu. Petani yang menuai benih, memupuk, merawat, hingga tumbuh berbuah. Dasar pendidikan itu bukan tabula rasa, itu bahasa Latin, artinya kertas kosong. Kita biasa mengibaratkan anak-anak itu kertas kosong, demikian ya Bapak Ibu. Ternyata tidak, anak-anak itu bukan kertas kosong, tetapi anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Jadi tugas kita di pendidikan ini menuntun untuk menebalkan garis samar-samar tersebut, memperbaiki perilakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Seperti yang sudah kita kenal, semboyan Ki Hajar Dewantara, semboyan pendidikan, ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. Itu semboyan pendidikan kita sebagai pendidik. Dan di modul 1.2 ada nilai dan peran guru penggerak. Ini juga yang sudah saya sampaikan, mengingatkan sepintas lagi Bapak Ibu. Nilai-nilai guru penggerak itu berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Dan perannya itu sebagai pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Untuk komunitas praktisi kemarin sudah kita buat, dan saya minta setiap hari Sabtu seperti inilah kita berkomunitas. Di modul 1.3 itu visi guru penggerak. Ini yang sudah saya sosialisasikan juga. Waktu itu hanya ada beberapa guru, memang belum lengkap ya. Ada Bu Sri, Bu Hartati, Bu Siska, Bu Rani, Bu Penny, Pak Herman ya waktu itu. Memang tidak semuanya Pak, Bu, mohon maaf waktu itu dengan pengajar praktik menyampaikan visi guru penggerak dan dipadukan dengan visi sekolah kita. Sebagai guru penggerak di situ juga diminta bahwa harus mempunyai visi, misi, atau bahkan boleh merubah. Tetapi karena kesepakatan kita waktu itu, kita visi sekolah masih baru, jadi masih tetap dipakai. Kalau yang saya rancang itu visinya terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, disiplin, dan kompeten. Saya singkat beriman sip. Dan untuk prakarsa perubahannya, pembelajaran yang berpihak pada murid dengan budaya literasi dan ekstrakurikuler untuk menumbuh kembangkan kemandirian dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Dan puji Tuhan juga sudah didukung oleh Ibu Kepala Sekolah kebijakannya bahwa setiap hari Sabtu kita melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Dan untuk penguatan misi sekolah, diambil yang poin ketiga, meningkatkan proses pembelajaran aktif, efektif, kreatif, dan menyenangkan. Kita ambil kemarin kesepakatan dengan teman-teman, kita ambil yang nomor 3 ini sesuai dengan komunitas praktisi kita. Jadi apa-apa kendala kita atau kita mempunyai ide apa, kita tularkan kepada rekan-rekan sejawat kita. Setiap hari Sabtu selesai kegiatan ekstrakurikuler, kita pertemuan seperti ini untuk membangun, menghidupkan komunitas praktisi yang ada di sekolahan kita, SD Negeri 1 Gedung Karyajitu yang kita banggakan ini. Dan di modul 1.4 itu ada budaya positif yang kemarin juga sudah saya tularkan ke rekan-rekan semua tentang budaya positif. Ini tadi untuk masih dalam ini proses pembuatan visi misi Bapak Ibu.
Jadi membuat visi misi itu ada alurnya, ada prosesnya. Di sini dengan alur Bagja kemarin yang sudah saya sampaikan juga waktu itu. Lanjut aja Bu, nggak apa-apa, ini yang kemarin. Nanti kalau ada yang kurang pas bisa ditanyakan lagi. Modul 1.4 budaya positif atasnya Bu. Nah lagi. Nah ini budaya positif juga ini yang sudah saya sampaikan. Konsep utama budaya positif itu disiplin, ada motivasi hukuman, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, dan posisi kontrol. Ini yang sudah saya sampaikan waktu itu ya Bapak Ibu, masih ingat ya? Ya, yang sudah saya sampaikan di sini hanya mengingatkan lagi. Lanjut Bu, disiplin positif. Nah ini juga yang kemarin saya sampaikan, semuanya ada di modul 1.4, alurnya seperti itu. Nah yang baru saja saya selesaikan itu modul 2 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Itu usaha dan keputusan yang masuk akal seorang guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas yang berpedoman pada kebutuhan murid. Jadi kita mengutamakan kebutuhan murid. Sebelum kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, itu kita melakukan kebutuhan murid, kita petakan dulu, kita melakukan pemetaan kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi meliputi 3, ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Konten itu berhubungan dengan kebutuhan anak, misalkan dalam aspek minat, aspek profil belajar siswa, itu yang kita tentukan. Misalkan kita pemetaan anak minat belajarnya, ada yang minat belajarnya dengan mendengarkan, ada yang dengan menonton video, ada yang dengan mengamati gambar atau menggambar, atau dengan langsung praktek ke lapangan mengamati lingkungan sekitar. Itu minat belajar siswa. Jadi siswa itu kan beragam-ragam kemauannya atau minatnya. Bu, saya pengen belajarnya dengan lagu, dengan menyanyi supaya menghafal materinya cepat. Bu, saya pengen dengan nonton video, saya senang nonton video. Atau Bu, saya senangnya ke lapangan langsung praktek. Nah itu berdasarkan minat. Berdasarkan proses. Proses ini guru melaksanakan proses dengan misalkan anak mengerjakan tugasnya itu apakah sendiri-sendiri, mandiri, atau dengan dibentuk berkelompok, dengan berdiskusi, itu proses. Jadi proses dalam pembelajarannya. Produk ini berhubungan dengan hasil unjuk kerja siswa. Jadi tugas siswa dalam menyelesaikan kegiatan di kelas tadi, tugas-tugasnya apakah produknya berupa melaksanakan nilai tes dengan dikasih soal-soal, atau menghasilkan suatu karya berbentuk gambar, atau anak nanti akan presentasi ke depan, atau menunjukkan hasil karya yang lain. Itu berhubungan dengan produk. Jadi yang dimaksudkan dengan berdiferensiasi di sini adalah seperti keanekaragaman dalam kita memberikan tugas kepada murid, bisa memberikan kita metode pembelajaran yang beragam, bisa. Dan yang sudah saya praktekkan di kelas kemarin dalam pembelajaran tema awal, tema 1 itu pembelajaran saya ambil materi yang IPA, saya ambil konten dan prosesnya. Kalau produknya saya samakan, produknya itu presentasi dengan juga hasil pribadi mengerjakan soal. Nah, untuk prosesnya di sini yang saya bedakan, ada yang mandiri dan juga saya kasih tugas secara berkelompok atau diskusi, dan melalui ada yang melihat video. Jadi saya bagi kelompok karena saya pemetaan dulu pada awalnya. Anak-anak minatnya yang nonton video, siapa aja yang senang nonton video, saya bu, saya catat. Anak-anak yang senang lihat gambar, menggambar, siapa? Jadi saya kelompokkan, saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 menggambar, menyusun gambar yang sudah saya potong-potong itu. Jadi mereka menyusun kembali. Setelah disusun, mereka akan mengamati di gambar itu. Dan ada yang melihat video, dan sebagian lagi saya minta untuk mengelilingi berbagai macam tanaman atau tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Jadi prosesnya itu kemarin saya bagi menjadi 3 kelompok yang berhubungan dengan materi
perkembangbiakan tumbuhan. Jadi itu adalah pembagian 3 kelompok. Itu yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti Bapak Ibu juga bisa mempraktekkan di kelas, walaupun berdiferensiasi, walaupun metodenya berbeda-beda dan modelnya berbeda-beda, tetapi tujuan pembelajarannya sama. Hanya proses metode belajarnya yang berbeda, sesuai dengan minat belajar siswa. Selanjutnya di modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Ini pembelajaran kolaboratif yang melibatkan seluruh pihak terkait, bertujuan untuk melatih kemampuan agar dapat memahami, mengolah, dan mengekspresikan aspek sosial dan emosional pada diri kita sendiri, pada diri peserta didik, dan pada diri rekan sejawat. Kompetensinya ada 5. Yang pertama, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini ada 5 kompetensi yang harus kita kembangkan, harus kita kuasai. Kesadaran diri ini tentang pengenalan diri kita sendiri. Jadi ini bisa kita praktekkan dengan teman sejawat, rekan sejawat, atau kita praktekkan di kelas. Itu bisa. Kalau kesadaran diri itu seperti pada saat ingin mengawali pembelajaran, kita berdoa dulu atau memeriksa kebersihan kelas. Itu kesadaran diri. Manajemen diri tentang mengelola diri dan fokus bagaimana kita mengerjakan tugasnya, kita mengelola waktu, itu manajemen diri. Kesadaran sosial, keterampilan berempati. Kalau di kelas misalkan apakah anak-anak bisa bekerja sama dengan baik, diskusi dengan baik. Keterampilan berelasi, nah ini juga berkolaborasi dengan rekan sejawat atau dengan teman-teman yang lain, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi misalkan kalau mau membuat tugas, anak-anak diberi tugas, apa jawaban yang akan diberikan, itu keputusannya bagaimana, atau dalam membuat keyakinan kelas bagaimana kesepakatannya, apa yang harus dilakukan, itu tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di modul 2.3 ini adalah coaching untuk supervisi akademik. Ya, di sini mohon maaf ya Bapak Ibu, saya menyampaikannya hanya poin-poin garis besarnya saja. Nanti misalkan kalau ada dalam submodul yang ingin lebih mendalami juga, nanti saya bagikan untuk pengembangan modulnya yang lain supaya lebih memahami lagi. Di modul 2.3 ini coaching untuk supervisi akademik, ini kemarin juga ada pertanyaan dari instruktur dan juga fasilitator waktu itu. Jadi ditanya bagaimana pengalaman selama ini di sekolah. Jadi saya jujur aja waktu itu, ya mohon maaf karena ditanya bagaimana proses supervisi di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Saya memang pernah di supervisi, karena saya ingat memang pernah, bukan tidak pernah ya, saya pernah di supervisi. Tetapi waktu itu Ibu Kepala Sekolah masuk ke kelas dan mengatakan ingin mensupervisi kelas. Masuk kelas itu menanyakan perangkat ajar dan administrasi kelas. Itu waktu saya di supervisi, dan hanya melihat sepintas saja kegiatan proses mengajar dan menyapa juga murid-murid. Seperti itu, diperiksa, sudah selesai, perangkat ajar lengkap, administrasi ada, selesai, permisi, terima kasih, sudah. Saya pernah seperti itu. Apakah Bapak Ibu pernah? Pernah Bapak Ibu? Pernah ya? Apakah seperti itu atau ada yang lain Bapak Ibu? Seperti itu ya, sama ya Bu ya? Ya, seperti itu ternyata. Ya itu tidak salah sih, itu memang ya supervisi seperti itu, tetapi ternyata masih kurang. Iya, masih kurang pas gitu ya. Ternyata supervisi itu bukan hanya kita memeriksa kelengkapan administrasinya aja, perangkat ajarnya aja. Ternyata kita diobservasi dari awal kita mengajar sampai kita selesai. Harus ditunggu ternyata. Jadi kita ngajar tuh ada rekan sejawat atau ibu kepala sekolah yang duduk mengamati bagaimana cara kita mengajar di kelas, mencatat apa kelebihan-kelebihan yang sudah ada dan kekurangan yang perlu kita perbaiki. Begitu ternyata. Nah, setelah selesai supervisi,
nanti ada waktunya untuk coaching. Ternyata coaching itu seperti kita duduk bareng, kemitraan, kita diskusi, memberikan umpan balik, refleksi dan reaksi serta rencana tindakan ke depannya untuk perbaikan. Begitu ternyata Bapak Ibu. Jadi untuk pembelajaran kita, jadi bukan hanya berhubungan dengan udah lengkap administrasinya, tetapi lebih ke bagaimana cara kita mengajar di kelas. Apakah sudah sesuai dengan misalkan RPP yang kita buat, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk coaching ini saya juga sudah praktek langsung. Nah, prakteknya online karena temennya juga jauh-jauh CGP-nya. Prakteknya coaching itu ada bersama 2 rekan. Waktu itu saya dari Tulang Bawang juga kalau coaching. Jadi ada 2 kali praktek saya coaching dan supervisi. Tapi supervisinya bukan supervisi yang saya harus mengamati rekan saya yang di Tulang Bawang Barat mengajar, tidak. Tetapi kita melihat bagaimana proses rekan kita melakukan coaching dengan rekan lain. Dan untuk coaching ini kita ada pendekatan untuk melakukan coaching dengan alur TIRTA. TIRTA, T-nya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, jadi pada saat coaching itu kita dengan rekan sejawat, kita menanyakan apa permasalahan yang akan kita diskusikan. Kemarin saya sudah melakukan praktek, kalau Bapak Ibu sudah melihat di akun saya, itu contoh saya coaching. Dan untuk kedepannya, itu kan tugas praktek ya Bapak Ibu yang seharusnya saya kirimkan ke LMS pada modul 2.3. Dan untuk pendampingan individu yang kedepannya, itu saya praktek langsung di lapangan, di kelas, dengan diamati oleh pengajar praktik saya. Jadi nanti saya mohon dengan hormat bantuannya untuk Bapak Ibu untuk melakukan coaching bersama saya juga. Dan coaching itu di situ begini Bapak Ibu. Bapak Ibu punya sesuatu masalah di kelas atau di sekolah. Nah, masalah itu ingin Bapak Ibu selesaikan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melakukan coaching besok itu dengan saya karena saya sebagai CGP-nya. Bapak Ibu menceritakan. Nah, saya sebagai coach, ya Bapak Ibu sebagai coach, saya sebagai coachnya itu membantu membuka dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Ibu. Jadi nanti sampai akhirnya pertanyaan yang saya berikan ke Bapak Ibu itu bisa membuat Bapak Ibu menemukan solusinya sendiri dalam masalah yang Bapak Ibu hadapi. Jadi saya hanya menuntun di awal dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, mengidentifikasi masalah. Misalkan Bapak Ibu, saya punya masalah seperti ini, identifikasi masalahnya apa, bagaimana, apa saja, itu saya yang bertanya. Terus sampai Bapak Ibu menemukan solusinya sendiri. Jadi bukan saya yang memberikan solusi, bukan, tetapi saya hanya menuntun dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Itu yang disebut dengan praktek coaching. Jadi mengarahkan atau membantu dengan sama-sama saling belajar. Jadi di sini sama-sama belajar, bukan mengajari. Jadi belajar dan refleksi diri. Jadi nanti si Kuci diharapkan dapat menemukan solusinya sendiri dari masalah yang dihadapinya. Nah, begitu, itu termasuk dalam coaching. Dan untuk supervisi akademik, ini nanti prakteknya di kelas Bapak Ibu. Jadi kalau saya yang menjadi supervisi, nanti saya yang diminta untuk mengamati Bapak atau Ibu dalam mengajar di kelas. Begitu, saya disuruh menjadi supervisinya. Atau saya disuruh menjadi coachnya, kita melakukan coaching. Jadi itu tugas saya nanti pada pendampingan individu yang pada saat ini jadwalnya juga belum turun. Jadi nanti sewaktu-waktu sudah ada jadwal, saya sudah memberikan informasi kepada Bapak Ibu bahwa pada pendampingan individu yang keempat, ya, saya sudah pendampingan individu ketiga, lokakarya juga sudah ketiga, dan selesainya sampai 7 Bapak Ibu. Lokakarya 7, pendampingan individu sampai 7, dan saya baru dapat 3. Masih panjang ternyata. Pendidikan calon guru penggerak ini 6 bulan. Saya dimulai
Mei sampai nanti targetnya selesai Desember. Dan selanjutnya semangat untuk rekan-rekan calon guru penggerak yang angkatan 10 ya, tinggal menunggu pengumuman. Nanti prosedurnya seperti itu Bu, Pak, untuk di pendidikan calon guru penggerak seperti itu. Jadi nanti kalau ada jadwal turun, saya sudah memberikan informasi ya Bapak Ibu, bahwa nanti ada pendampingan individu. Jadi agendanya melakukan praktek, coaching, dan supervisi akademi. Nah, untuk format-formatnya nanti disediakan dari sana. Kita tinggal melaksanakan saja. Ya, modul 3.1 ini sedang dalam perjalanan dan belum dibuka. Tesnya baru kemarin. Ya. Ada 3 modul. Di modul 1 itu ada 4 submodul, di modul 2 ada 3 submodul, dan di modul 3 juga ada 3. Jadi kemarin saya baru selesai, ada 3 submodul itu. Yang pertama tadi pembelajaran berdiferensiasi, nanti bisa Bapak Ibu praktekkan juga di kelas, dan kita bisa saling kolaborasi Bapak Ibu, misalkan antar komunitas guru kelas 6, guru kelas 5, kita bisa praktek bareng, saling kolaborasi yang melakukan metode atau proses pembelajaran. Dan kita juga bisa melakukan kunjungan kelas, misalnya kelas A ke kelas B, atau pertukaran guru wali kelas dulu, ya bisa Bu. Misalkan saya di kelas B, hari ini saya ingin menyampaikan materi tema sekian ke kelas A atau ke kelas C, itu bisa Bu, kita saling kolaborasi antar komunitas di tingkat kelas 6 gitu. Nah, untuk berdiferensiasi ini perlu kita coba Bapak Ibu, karena ini sangat menyenangkan bagi murid dan waktu itu udah kerasa udah habis. Iya. Kalau kita cuman di kelas ngasih tugas nyatet, kita ceramah anak-anak bosen. Tetapi kalau kita banyak inovatif, kita memakai berbagai metode pembelajaran di kelas, itu akan lebih menyenangkan. Karena kalau kita mau mengambil semangatnya anak-anak belajar, itu kesenangannya dulu. Kita harus menciptakan senang dulu kepada anak-anak. Seperti tadi juga saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi kemarin, bukan tadi ya, mohon maaf. Yang saya lakukan kemarin itu berbagai metode. Jadi sekelas pelajarannya sama, tapi modelnya berbeda. Ada yang kelompok A menonton video, kelompok B mengamati gambar, dan kelompok yang C langsung ke lapangan atau lokasi, dia langsung mengamati tumbuh-tumbuhan yang ada. Misalkan dia langsung ke pojok, ada lidah buaya, silakan diamati bagaimana cara berkembang biaknya, dan seterusnya. Itu bisa juga dalam pelajaran-pelajaran yang lain, tergantung kita dengan kreatifnya seperti apa. Modelnya juga bisa modelnya dengan hasil poster, itu kalau produk bisa poster, bisa karya yang lain, bisa dengan bercerita, bisa dengan lagu. Nah, itu berdiferensiasi. Untuk prosesnya bisa diskusi kelompok atau bisa individu. Nah, itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam saya menyampaikan, atau mungkin jika ada pertanyaan atau kritik saran dari Bapak Ibu, monggo saya persilahkan. Taruh pai. Enggak nyampe. Taruh pai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi, terutama tentang apa tadi? Yang mana Pak? Yang nomor 2. Nomor 2 yang ini emosional. Oh, coaching nomor 3. Iya. Nomor 3 ya. Nomor 3. Coaching supervisi akademik. Iya. Memang betul apa yang disampaikan oleh Bu Margareta Susanti itu pada dasarnya sebenarnya memang begitu. Karena kalau kita yang lulusan SPG di bawah tahun 90, untuk kelulusan itu kan kita supervisi itu ditunggu. Jadi apa namanya perangkat ajar kita itu diserahkan kepada si supervisinya, kemudian dia menunggu dari proses awal dari sampai akhir, kemudian
setelah itu dia memberikan saran-saran apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang perlu dikembangkan. Itu sebenarnya memang begitu dari zaman dulu itu. Dari tahun 90 yang ini, setelah tahun 90 sudah tidak ada SPG itu, ya sudah kan, dia ininya tidak itu lagi, tidak berkembang lagi. Nah, masalah tadi kepala sekolah kita yang masuk kemudian tanya-tanya itu sebenarnya hanya apa ya, hanya formalitas saja. Jadi jangan ini, karena kalau guru-guru kita ini ditunggu dari awal, dipantengin dari awal hingga akhir, itu kayaknya rasa percaya dirinya dengan guru kita ini kurang. Kecuali kalau ada CCTV, contoh di ruangan ini CCTV, kepala sekolah mau melihat cara guru mengajar di sini, dia nggak dipantengin, tapi dipantengin dari tempat, dari kantor, dia ngajar di kelas, di suatu kelas kita siapkan satu ruangan CCTV itu. Jadi kalau dia mau supervisi, gurunya itu masuk ruangan itu ngajar di situ itu. Sebab kalau dipantengin langsung oleh grogi ya Pak ya, apa namanya, kepala sekolahnya, saya sendiri yang katanya udah 30 tahun jadi guru, Pak Bu Margareta. Iya Pak. Kalau dipantengin sama orang, ya grogi. Betul Pak. Itu masalahnya. Jadi bukan kepala sekolahnya nggak mau mantengin ya, tapi itu hanya sekedar ini saja untuk menjaga apa ya, menjaga perasaan daripada dewan gurunya. Hanya nyata-nyatanya saja, kemudian dilihat apa namanya perangkat mengajarnya gitu. Itu kemudian apalagi tadi ya yang terakhir tadi yang disampaikan tadi, kok lupa saya. Berdiferensiasi, bukan? Masih coaching. Nah ini apa proses atau metode mengajar yang bervariasi yang disampaikan oleh Bu Margareta. Ada yang nonton video, kemudian ada yang menyusun gambar, kemudian menelaah, kemudian menjelaskan, ada yang di lapangan. Nah ini sebenarnya memang bagus, tapi perlu memang kolaborasi antara teman. Sebab kalau anak itu tidak diawasi, terutama yang di luar lapangan, sementara yang di dalam kan dia anteng kan, nonton video, kemudian melihat nyusun gambar. Tapi kalau yang di luar itu harus ada pengawasan langsung oleh gurunya. Sebab kalau nggak seperti itu, kadang anak kita itu kan ada ngawur sih. Iya Pak. Kadang main-main. Nah itu kalau anak di luar kemudian nggak kita awasi, kemudian terjadi suatu kecelakaan dalam melakukan tugasnya, kita selaku gurunya kan apa ya, bertanggung jawab dengan ini. Jadi dalam hal ini saya cocok sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bu Margareta Susanti dengan variasi daripada periode apa namanya metode mengajar itu. Cuman ya itu tadi kolaborasinya itu, kalau memang harus ada kolaborasi itu apa sih? Kerjasama ya. Kerjasama dengan guru-guru yang lain, berkolaborasi, bercampur, sehingga nanti antar kelas yang satu ini misalnya kelas 6A dengan kelas 6B materinya sama, boleh dengan itu kan, dengan materinya sama. Nah sehingga nanti anak-anak itu terutama kan keamanan. Iya Pak, betul. Demi keamanan. Kira-kira itu saja Bu Margareta yang sempat saya sampaikan. Ya lebih kurangnya saya mohon maaf kalau ada kekeliruan, dan terima kasih informasinya. Karena yang namanya orang yang seperti kami yang sudah tua-tua kayak gini hanya bisa tuturiah layani aja, dorong dari belakang, bila perlu nggak mau dorong jungkelin aja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ropai. Ya, menanggapi dari Pak Ropai tadi, ya yang saya sudah laksanakan kemarin Pak untuk berdiferensiasi, memang yang saya amati kemarin, yang saya ikuti, yang saya dampingi anak-anak itu yang di luar Pak, yang di pojok sebelah sana saya kasih laptop, saya suruh lihat, tonton ini videonya, terus di pojok sana saya kasih puzzle gambar itu tadi. Jadi yang dua di ruang kelas itu saya tinggal loh Pak, kemarin memang seperti itu. Jadi yang saya dampingin yang mereka mengamati di luar. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak-anak, saya bisa mengingatkan kepada anak-anak, begitu Pak Rofai. Dan untuk teman-teman yang lain bisa ya sesuai dengan
apa yang diberikan saran oleh Pak Rofai tadi bagus sekali. Jadi kita waktu akan melakukan diferensiasi yang sekiranya kita bisa kolaborasi dengan rekan sejawat pada saat materi yang sama begitu. Terus untuk supervisi betul sekali Pak Rofai, karena yang saya sampaikan itu yang saya alami selama saya mengajar dari 2011 di sini. Ya benar sekali Pak, kemarin juga banyak sekali disampaikan oleh rekan-rekan CGV lain dari Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Memang itu Pak kendalanya. Kalau diawasi memang grogi, ya grogi. Kadang-kadang kita sudah tujuan alurnya nanti rencana RPP-nya seperti ini bisa melenceng karena kita gugup tadi Pak. Jadi nggak sesuai. Kadang memang seperti itu apa yang kita sampaikan. Ya tidak memungkiri Pak seperti itu. Saya pun sendiri ya seperti itu. Pada saat ada supervisi, pertamanya saya berpikir ini mau apa? Oh nggak taunya cuma saya tuh udah deg-degan dulu Pak waktu itu. Mau disupervisi di kelas katanya. Saya mikirnya ya itu Pak, wah, ngajar diawasi Pak sekolah. Waduh, saya ya udah deg-degan aja Bu dari waktu itu. Udah, waduh nanti gimana ini? Walaupun udah kebiasaan ngajar ya, tapi kalau dilihat itu kayaknya seperti apa? Oh ternyata begitu masuk cuma ditanyakan perangkatnya aja. Mana yang RPP-nya, mana iya ditanyain silabusnya mana, RPP-nya mana. Udah saya tunjukin semua, terus saya serahkan buku supervisi tanda tangan, terus ada arahan sedikit. Nah, untuk kedepannya seperti itu Pak ternyata supervisinya. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa melaksanakan dalam proses pembelajaran yang lebih baik di kelas. Karena kalau sebagai guru itu bukan hanya sekedar profesi, mohon maaf ya Bapak Ibu, tapi lebih dari itu adalah tanggung jawab kita untuk kemajuan pendidikan anak bangsa kita terutama. Itu yang lebih tua. Ya tidak memungkiri memang di profesi ada finansial itu tidak memungkiri. Tetapi yang diutamakan adalah tanggung jawab kita untuk kemajuan pendidikan terutama di sekolah kita dulu. Ini yang menjadi harapan kita semua. Baik Bapak Ibu, ada yang lain? Ibu-ibunya mungkin Bu Warti. Ibu yang lain cukup? Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam saya menyampaikan, ada tutur kata saya yang kurang pas di hati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya minta untuk kita tetap bersatu, kita tetap rukun, saling kolaborasi. Kalau ada apa-apa yang kurang jelas, kita saling bertanya dan memberi informasi kepada rekan-rekan yang lain. Kalau kita punya ide apa, kita sampaikan. Jadi kita saling menguatkan ya Bapak Ibu, kita saling menjaga untuk kebersamaan kita. Sekali lagi ya untuk PMM-nya Bapak Ibu, kita saling mendukung antar rekan-rekan. Jadi kalau misalkan mau buat bareng kapan waktunya ya kita bareng-bareng di kantor, di sekolah bisa. Jadi kita saling bareng-bareng kolaborasi untuk menyelesaikan PMM terutama dalam aksi nyata. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang kurang pas atau mungkin ada yang mau apa, nggak usah malu-malu, kita saling bersama-sama belajar Bapak Ibu. Jadi tanya sama kawannya. Iya, saya juga kalau nggak bisa tanya kok Bu. Nggak usah malu. Jadi bagaimana supaya kita bisa saling maju bersama, saling kompak. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Sekali lagi mohon maaf sudah menyita waktunya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, terputar-putar tangan diputar, lunggul-lunggulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri siap berdoa, satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, jadilah jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, jadilah kamera cekret, tiga jari kanan,
3 jari kiri ku gabung menjadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri ku gabung menjadi 8, jadilah kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri ku gabung menjadi 10, marilah berdoa. Iya, terima kasih Bapak Ibu, itu bisa dipraktekkan sebelum dan sesudah belajar kepada anak-anak di kelas kita. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, itu ice breathing, banyak sekali ice breathing untuk menghilangkan kejenuhan atau kebosanan di kelas. Ya. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.